Selama ini, kita pasti pernah mendengar tentang perdagangan internasional. Namun, tahukah kamu apa itu hukum perdagangan internasional? Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian hukum perdagangan internasional. Yang pertama, menurut J.G. Starke, hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Dalam hukum perdagangan internasional, negara dianggap sebagai subjek hukum utama. Yang kedua, menurut Hercules Boysen, hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang ketiga, menurut Boyer Mauna, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Adapun tujuan hukum perdagangan internasional yaitu membangun ekonomi suatu negara, mencapai perdagangan internasional yang stabil, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya, meningkatkan volume perdagangan dunia dan standar hidup manusia, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja, dan mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, struktur ekonomi dan sosial, demografis maupun geografis. Perbedaan tersebut menyebabkan variasi komoditas yang dihasilkan. Maka dari itu, negara-negara perlu menjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan setiap negara. Dalam transaksi hukum perdagangan internasional, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sales kontrak. Ketika ada pesanan pembelian yang masuk ke pihak penjualan, eksportir melakukan sebuah kesepakatan mengenai transaksi tersebut dengan menerbitkan sales kontrak. Dalam dokumen ini, terdapat berbagai klausul mengikat mengenai kesepakatan tentang syarat-syarat pembayaran. Ada beberapa hal yang perlu dituangkan ke dalam sales kontrak, seperti nomor dan jenis kontrak, nama importir dan eksportir, alamat importir dan eksportir, jenis kualitas komoditi, bentuk penyerahan dan pengiriman, harga kesepakatan, cara pengemasan barang, dan asuransi. Ada 3 landasan utama yang harus dipenuhi dalam sales kontrak, yaitu 1. Asas konsensus, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela. 2. Asas obligator, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing. 3. Asas penalti, yaitu kedua belah pihak bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya. Pada dasarnya, ada 2 hal yang dapat menghambat proses sales kontrak, yaitu yang pertama, penentuan harga yang cocok. Biasanya, para pihak yang terkait membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan harga yang cocok. Yang kedua, kapasitas produksi. Hambatan ini dapat terjadi apabila permintaan dari pihak importir melebihi kapasitas dari pihak eksportir, sehingga menyebabkan importir perlu mencari eksportir lainnya. Dalam transaksi perdagangan internasional, pengusaha memerlukan jenis transaksi khusus, di mana isi perjanjian mengenai produk dan jasa dapat digunakan lagi agar proses perundingan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya perjanjian baku, pengusaha dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya transaksi. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang memuat klausul yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir yang digunakan untuk semua perjanjian yang sama bentuknya. Adapun pihak yang terkait dalam perjanjian baku ialah penjual dan pembeli yang mewakili perusahaan masing-masing atau pribadi masing-masing. Ada beberapa prinsip dalam kontrak perdagangan internasional, yaitu prinsip kebebasan berkontrak, itikat baik, diakuinya kebiasaan dan praktik yang dibentuk para pihak, kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan, larangan bernegosiasi dengan itikat buruk, kewajiban menjaga kerahasiaan, perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, syarat sah kontrak,
dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar, serta kontra pro frentem dalam penafsiran kontrak baku. Setelah sales kontrak dibuat, pembeli harus melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Ada dua metode pembayaran yang harus dilakukan, yaitu letter of credit dan non-letter of credit. Letter of credit adalah surat jaminan atas transaksi jual beli barang antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembayaran letter of credit, yaitu opener atau pembeli yang membuka LC, issuer atau bank yang mengeluarkan LC, dan beneficiary atau penjual. Ada beberapa jenis dari letter of credit, diantaranya adalah revocable LC, irrevocable LC, straight LC, negotiation LC, acceptance LC, confirm LC, unconfirmed LC, restricted LC, transferable LC, back-to-back LC, revolving bank, dan red clause LC. Metode pembayaran yang kedua adalah non-letter of credit. 1. Advance payment atau cash payment merupakan metode yang mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. 2. Collection atau inkasso merupakan metode pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. 3. Open account merupakan metode pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima. 4. Consignment atau konsinyasi merupakan metode pembayaran di mana pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. 5. Commercial Bills of Exchange merupakan surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Ada 3 jenis dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional, yaitu dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu. Dokumen induk terdiri dari letter of credit, bill of lading, dan polis asuransi. Dokumen penunjang terdiri dari packing list, certificate of origin, certificate of inspection, certificate of quality, manufacturer's quality certificate, weight note, measurement list, chemical analysis, dan bill of exchange. Sementara itu, dokumen pembantu terdiri dari freight forwarder receipt, delivery order, warehouse receipt, dan trust receipt. Selanjutnya, asuransi dalam perdagangan internasional. Asuransi berarti pertanggungan di mana ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang sanggup untuk menanggung atau penjamin dan pihak yang terjamin. Dalam perdagangan internasional, sering terjadi sengketa dagang pada suatu kontrak atau perjanjian. Umumnya, para pihak dalam sengketa perdagangan internasional adalah negara, individu, dan perusahaan yang melakukan hubungan dagang lintas negara. Penyelesaian sebuah sengketa hendaknya mengacu pada beberapa prinsip penyelesaian sengketa, yaitu konsensus atau para pihak yang bersengketa menjadi aktor utama dalam sengketa, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, prinsip kebebasan memilih hukum, prinsip itikat baik, dan prinsip exhaustion of local remedies. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa pada umumnya, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. Dalam sengketa perdagangan internasional, ada beberapa hukum yang berlaku, yaitu hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa dan hukum yang akan berlaku untuk persidangan. Jadi, hukum perdagangan internasional sangat diperlukan sebagai dasar dalam melakukan perdagangan antar negara. Dalam transaksi hukum perdagangan internasional, kamu perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan, menentukan metode pembayaran, dan asuransi yang digunakan ketika melakukan transaksi perdagangan internasional. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional.